Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sekalian, selamat bertemu kembali dalam pembelajaran kimia SMA bersama saya, Ayudin SPD, guru SMA N1 Tanjung Siang, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Pada kesempatan ini, materi yang akan dibahas yakni bilangan oksidasi. Materi ini pada kurikulum 2013 dipelajari pada kelas 10 semester 2. Bilangan oksidasi. Apakah bilangan oksidasi itu? Nah, ada yang menyingkat bilox, bilod, ada juga yang menyingkat BO. Nah, saya akan menyingkat dengan bilox. Bilangan oksidasi atau bilox adalah muatan yang dimiliki atom jika atom tersebut berikatan dengan atom lain. Secara konseptual, bilangan oksidasi dapat berupa bilangan positif, negatif, atau nol, dan bisa juga berbentuk bilangan pecahan. Bilangan oksidasi sangat diperlukan dalam penentuan atau perhitungan reaksi reduksi dan oksidasi. Karena itu, aturan-aturan bilangan oksidasi sangat penting untuk dipahami. Aturan bilangan oksidasi. Yang pertama, unsur bebas memiliki bilog sama dengan 0. Nah, contoh unsur bebas Al, Fe, Zn, Cu, H2, O2, P4, S8, dan lain-lain. Jadi intinya semua unsur kalau dia bebas ya tidak berikatan bebas ya. Atau kalaupun berikatan dengan sejenis ya. Unsurnya apa saja? Ini bilognya sama dengan 0. Ini aturan yang pertama. Ya, kemudian aturan yang kedua, bilog H hidrogen dalam senyawa sama dengan positif 1 ya. Contoh bilog hidrogen dalam H2O, dalam NH3, H2SO4, dalam HNO3 dan lain-lain ya. Itu bilognya satu butirnya ya, positif 1 ya. Satu butir kalau 2 butir ya positif 2. Kecuali dalam senyawa hibrida ya, bilog hidrogen itu adalah -1. Nah, senyawa hibrida itu yaitu senyawa antara hidrogen dengan logam ya, contohnya NaH, BaH2, KH, dan lain-lain. Ini bilog hidrogennya adalah -1, ini karena senyawa hibrida. Tapi selainnya ya, itu bilog hidrogen adalah +1. Ini aturan kedua. Ya, kemudian aturan ketiga, bilog oksigen dalam senyawa -2. Contoh, bilog oksigen dalam H2O, H2SO4, CaO, dan lain-lain. Ini bilog oksigen satu butirnya, -2. Kalau 2 butir, tentunya -4. Kecuali ya, dalam senyawa peroksida atau H2O2, ini bilognya sama dengan -1. Kemudian dalam senyawa superoksida, KO2 contohnya, ini bilog oksigen sama dengan -1/2. Jadi yang lainnya bilog oksigen sama dengan -2 satu butirnya ya, kecuali tadi dalam peroksida dan superoksida. Ini aturan yang ketiga. Kemudian aturan yang keempat, bilog logam selalu bernilai positif. Contoh bilog golongan 1A ya seperti litium ya, NRI, Na, dan selanjutnya ini bilognya +1 sama dengan nomor golongan ya, +1. Kemudian bilog unsur golongan 2A, contohnya Be, Mg, dan lain-lain, ini satu butirnya bilognya +2. Kemudian bilog unsur golongan 3A ya, seperti B ya, boron, kemudian Al, dan lain-lain, ini bilognya satu butirnya positif 3. Ingat ini dalam senyawa ya. Kalau dia bebas dia tetap 0 ya. Nah, bilog ada beberapa bilog yang lebih dari 1. Misalnya Fe itu bilognya ada yang 2, ada yang +3 ya. Kemudian bilog Cu ada yang +1, ada yang +2. Bilog Hg ini ada yang +1 dan ada yang +2. Kemudian Au ada yang +1 dan ada yang +2.
3. Jadi ada beberapa logam yang biloknya lebih dari satu macam ya, seperti contoh itu. Ya, jadi ini bilok logam ingat dalam senyawa. Jadi kalau dia sebagai unsur bebas ya tetap aturan satu yang dipakai biloknya yaitu 0. Ya, kemudian aturan yang kelima, para siswa sekalian, ya bilok ion sama dengan muatannya ya. Ion itu ada yang monoatomik, ada yang poliatomik ya. Contoh, bilok Fe dalam ion Fe3+. Ini berarti monoatomik ya. Itu sama dengan min A plus 3. Kemudian bilok Na dalam ion Na+ sama dengan positif 1. Bilok O oksigen dalam ion O2- sama dengan min 2. Kemudian ini contoh yang poliatomik, bilok PO4 dalam ion PO4 3- sama dengan min 3 ya. Jadi bilok 1P dan 4O ya, sama dengan min 3. Kemudian bilok MnO4 dalam ion MnO4- itu sama dengan min 1. Kemudian bilok SO4 dalam ion SO4 2- itu sama dengan min 2. Ya, ini aturan yang ke-5. Kemudian aturan bilok yang ke-6, ya, jumlah bilok total senyawa netral ya. Netral berarti tidak bermuatan. Itu sama dengan 0. Ya, contoh misalnya jumlah bilok dalam H2O, H2SO4 ya itu sama dengan 0, atau dalam NH3 atau dalam HCl itu semuanya biloknya sama dengan 0. Jadi pokoknya senyawa apa saja kalau dia netral maka jumlah biloknya sama dengan 0. Ya, aplikasi aturan bilok, misalnya contoh soal berikut. Berapa bilok masing-masing unsur dalam H2SO4? Kita jawab, ya, H2SO4, tadi di aturan yang kedua ya, bilok H satu butirnya positif 1. Maka di sini 2 butir, berarti positif 2. Kemudian S ini kan nggak ada ketentuan tadi ya, sampai 6. Sehingga kita langsung ke O. Oksigen di aturan ketiga tadi kan 1 butirnya min 2. Di sini ada 4 butir, berarti min 8. Kemudian di aturan yang terakhir ya, tadi aturan ke-6, bahwa senyawa netral, ini H2SO4 ini senyawa netral, itu biloknya sama dengan muatan, sama dengan 0 ya, sama dengan 0. Nah, sehingga bilok S ini bisa ditentukan. Jadi, bilok 2H ditambah bilok S ditambah 4O ya, sama dengan 0. Atau plus 2 ditambah titik-titik ditambah min 8 sama dengan 0. Berapa S ya? Berarti S-nya sama dengan plus ya plus 6 atau secara sistematik demikian. Jadi plus 2 ini bilok H2 ya, kemudian ditambah bilok S ditambah min 8 ini untuk foto sama dengan 0. Nah, maka bilok S yang ini pindah ruas ke kanan berarti plus 2 jadi min 2, kemudian min 8 jadi plus 8. Jadi min 2 ditambah plus 8 sama dengan plus 6 ya. Jadi bilok S di sini plus 6 ya. Ini. Contoh berikutnya, berapa bilok masing-masing unsur dalam MnO4-? Ya, ini termasuk senyawa ion poliatomik ya. MnO4-. Kalau Mn kan belum ada ketentuan ya. O-nya dulu tentukan. O itu satu butirnya adalah min 2. Di sini ada 4 butir berarti min 8. Kemudian ini senyawa ion ya, berarti biloknya sama dengan muatannya ya. Muatannya kan min 1 ya, min ya berarti min 1. Nah, berarti bilok Mn itu berarti berapa ya ditambah min 8 sama dengan min 1. Saya ulang ya. Berapa ditambah min 8 sama dengan min 1 ya. Jawabannya adalah plus 7. Atau boleh secara sistematik demikian. Ya berarti bilok Mn ditambah min 8 ini untuk 4O ya sama dengan min 1. Pindah ruaskan yang min 8 berarti bilok Mn sama dengan min 1 ditambah plus 8. Itu sama dengan plus 7. Jadi bilok Mn-nya plus 7 ya. Oksigennya sesuai dengan aturan yang ketiga tadi ya. Satu butirnya adalah min 2.
Kemudian contoh berikut lagi, berapa bilog masing-masing unsur dalam H3PO4? Ya, H3PO4, kalau H tadi sudah ada di ketentuan kedua ya, satu butirnya adalah min plus 1 ya, berarti 3 butir plus 3. Kemudian P belum ada ketentuannya, kemudian O itu satu butirnya adalah min 2 ya, di ketentuan 3. Berarti di sini 4 butir min 8. Kemudian H3PO4 ini adalah senyawa netral ya, berarti jumlah bilognya sama dengan 0 ya. Berarti bilog P ya, plus 3 ditambah berapa dikurang 8 sama dengan 0. Ulang ya, plus 3 ditambah berapa ditambah min 8 sama dengan 0. Jadi jawabannya adalah plus 6. Atau boleh secara sistematik, ya berarti plus 3, ini untuk 3H ya, H3, kemudian ditambah bilog P, ditambah min 8, ini untuk 4 atom O, sama dengan 0 totalnya ya. Nanti kita pindah ruaskan, blok P tetap sebelah kiri, kemudian plus 3 pindah ruas jadi min 3, kemudian min 8 pindah ruas ke kanan jadi plus 8. Jadi bilog P min 3 ditambah plus 8 ya, itu sama dengan plus 5 ya. Jadi kesimpulannya bilog H plus 1 sesuai aturan kedua ya, bilog P ini dihitung ya sama dengan plus 5, kemudian bilog O satu butirnya seaturan ketiga yaitu min 2. Sekarang contoh berikutnya, ya berapa bilog masing-masing dalam senyawa ion ya Na4 plus. Ya, ini senyawa ion yang poli ya, atomik. N kan, N belum ada ketentuan ya, jadi kita tentukan H dulu ya. H satu butirnya, tadi aturan kedua ya, satu butirnya plus 1, berarti di sini ada 4 butir plus 4. Kemudian ini senyawa ion ya, muatannya plus 1 ya. Maka bilog totalnya senyawa ion ini adalah plus 1 ya. Sehingga bilog N berapa ya? Berarti berapa ditambah 4 sama dengan plus 1 ya. Ulang ya, berapa ditambah 4 sama dengan plus 1. Maka bilog N sama dengan ya min 3. Atau boleh secara sistematis begini, bilog N ya ditambah plus 4. Ini plus 4 ini untuk 4H ya. Sama dengan plus 1. Ini muatan ya, muatan ion itu ya. Sehingga bilog N ini pindah ruaskan yang plus 4 jadi min 4 ya. Berarti bilog N plus 1 ditambah min 4. Jawabannya adalah min 3. Ya, jadi bilog N di senyawa ini adalah min 3. Kemudian bilog H ini seaturan kedua ya. Satu butirnya adalah plus 1. Ya, demikian para siswa sekalian, uraian singkat ya materi bilangan oksidasi. Semoga dapat memberi manfaat bagi kita semua ya, khususnya untuk saya sendiri. Salam dan bahagia. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.